sekarang, kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan lihat gambarnya, kan jelas tuh ada gambar hati Valentine nih. Tapi ada juga gambar lain, ya, dua hal yang bertolak belakang. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan mau kita mengatasi dan bersikap ketika cemburu itu datang. Memang kita nggak pernah cemburu, pasti pernah cemburu kan? Oke, mari kita sama-sama. Gue sebel. Nah, pernah nggak kita ngalamin masa-masa seperti ini? Sebel ya, macam-macam sebel kita. Mainan kita diambil, ya toh. Kemudian sepupu kita, saudara kita, teman kita, dapat sesuatu yang lebih baik dari kita. Kita bisa iri hati, kita bisa juga cemburu. Ini dua kakak beradik. Nanti kita bahas bedanya iri hati, apa bedanya juga dengan cemburu, dan bagaimana Tuhan memandang semua itu. Sangat menarik kalau melihat gambar-gambar yang kita akan lihat sama-sama. Pernah kita ngalamin ini, melihat saudara kita, teman kita, lollipop gitu ya. Dulu kan ada permen tuh yang bulat kocak gitu ya. Waduh, kalau udah makan permen itu dunia kiamat lah kira-kira. Udah gak ada yang kita perhatikan, cuma permen itu aja. Kalau diminta, enak aja, tunggu sampai selesai. Demikian juga ketika kita sebagai orang tua tanpa kita sadari, kita ya bocil, namanya bocil, anak yang bontot, barangkali kita pangku dia, kita timang-timang dia, kita angkat dia, kita ajak ngomong, sementara saudaranya ngeliatin, "Ih mama, aku dulu seperti itu." Nah, orang tua perlu menjelaskan hal ini. Dan hal ini hal yang lumrah terjadi di mana karena termasuk kita di dalamnya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan memandang semua ini. Jangan cemburu. Oke. Ini yang menarik. Ternyata Allah itu cemburu. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi sangat menarik adalah ketika kita melihat kontradiksi antara Tuhan berharap bahwa kita jangan cemburu dan bagaimana kita merespon cemburu, tapi Tuhan sendiri cemburu. Nah, kita perlu melihat konteks ini dengan baik dan benar sehingga kita bisa menempatkan bagaimana Allah itu cemburu dan kenapa cemburunya kita ada istilah cemburu buta, cemburu stroke, cemburu bisu, dan cemburu macam-macam. Oke, mari kita lihat sama-sama. Lalu bagian lain Keluaran pasal 34 ayat 14, sebab janganlah kau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dan bagian lain Ulangan 4 ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kenapa kalimat ini diulang-ulang di Tuhan? Jadi ada proses, ada peristiwa yang mendahului mengapa Tuhan harus membicarakan hal ini kepada umatnya. Waktu Allah memberikan perintah 10 hukum Taurat, 10 hukum yang harus diikuti oleh bangsa Israel, disitulah ketika mereka sedang menunggu di Gunung Horeb itu, waktu Musa menghadap Tuhan Allah. Di bawah itu bangsanya, bangsa umat Tuhan, bangsa Israel bilang kelamaan. Ngapain itu Musa di atas ngobrol atau tidur? Mereka nggak bisa ke sana karena dia dikhususkan bagi Musa. Allah sedang bicara kepada Musa, memberikan perintahnya. Karena mereka nunggu kelamaan, mereka bilang, udahlah kita bikin aja lah sesembahan lah, yang penting kita nyembah Tuhan Allah. Yuk kita bikin patung yuk, run, Harun bikin patung yuk. Nggak boleh. Udah lah, bikin aja. Suara demokrasi, suara yang terbanyak, tapi ngaco. Harun seharusnya sebagai pemimpin bilang no, tidak boleh. Nah, tapi waktu itu ya sudahlah demi keutuhan bersama, bikin patung. Begitu selesai bikin patung, Musa turun dari gunung. Dia melihat itu bangsanya lagi nyembah patung berhala. Nah, di situ Tuhan bicara, diam tadi. Allah cemburu. Cemburu yang Tuhan maksud adalah Tuhan tidak mau umat
Takutnya siapapun termasuk kita adalah fokusnya di luar Tuhan Allah. Tuhan mau semua kepada Dia. Tuhan mau kita mengharapkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan Allah. Bayangkan bangsa Israel itu ketika di tanah Mesir dalam penjajahan itu, Tuhan mengangkat mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir dengan begitu banyak tanda dan mukjizat. Musa yang tegar tengkuk umur 80 tahun bilang, Tuhan, aku gak mau mimpin bangsa ini, bangsa yang susah diatur, luar biasa ngedumel, waduh ini ngeyelnya luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku akan memperlengkapi kamu, memperlengkapi kamu. Tapi dia bilang, Tuhan, aku gak pintar ngomong, gak bisa, bukan seorang negosiator yang ulung. Tuhan berkata, no problem, aku akan melengkapi tim kamu. Siapa timnya? Harun pintar ngomong. Biar dia ngomong, lu diam aja, lu banyak bikin perkara, lu berdoa, bikin kebijakan-kebijakan, memutuskan hal-hal yang utama. Dan itu dilengkapi oleh Tuhan Allah pada Musa. Dan Musa akhirnya melakukan perintah itu. Dan ketika Tuhan berkata, kamu hanya kepadaku dan bawalah umatku kepadaku. Nah itu Tuhan mau supaya bangsa itu tidak menyembah yang lain, hanya kepada Tuhan Allah, Allah yang hidup. Bahkan Tuhan kasih mendemonstrasikan kepada mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu menuju tanah perjanjian Kanaan itu. Mereka menyaksikan ketika kelaparan, Tuhan kasih mana turun dari sorga. Sampai hari 2024 nggak pernah kejadian lagi. Ada maksud dan tujuan event itu terjadi hanya pada waktu itu saja. Tapi setelah itu Tuhan juga melihat bahwa bangsa ini ketika malam hari kedinginan, Tuhan kirimkan tiang api sehingga hangat. Ketika mereka kesiangan kepanasan, Tuhan kirimkan tiang alam supaya mereka nyaman. Kalau sudah seperti itu saja, bangsa Israel, umat Tuhan itu masih saja orientednya bukan kepada Tuhan, nggak fokus sama Tuhan. Itu namanya kebangetan. Jadi bisa dibayangkan hari ini kita umat Tuhan yang menyaksikan kasih karunia dan mukjizat itu on spot live. Seperti kita video saksikan ini, kita bisa live menyaksikan ibadah ini. Waktu itu mereka live menyaksikan Allah mendemonstrasikan akan kuasanya, akan kasihnya. Kalau kita pada waktu itu menjadi bangsa Israel, berani gak kita tegak tengkuk sama Tuhan? Berani gak kita melawan Tuhan? Berani gak kita melawan Musa sebagai utusan Tuhan? Gak berani pasti. Tapi bangsa Israel walaupun mereka sudah nikmati begitu, tetap ngeyel, tetap aubah. Itu bangsa Israel. Nah hari ini Tuhan mau kasih tahu kita kenapa dia cemburu. Karena kita hari ini tanpa sadar kita melakukan dan membangun mesbah berhala. Saya sampaikan tadi dalam paparan ketika pertemuan para hamba Tuhan nasional. Saya katakan hari ini termasuk hamba-hamba Tuhan tanpa sadar mereka sedang membangun berhala yang baru. Kok ngomong gitu? Betul, saya katakan penyembahan berhala yang baru itu adalah fokus kita, hati kita, pikiran kita 100% ke sana. Dan itu sedang terjadi ketika kita memegang handphone kita. Dan ketika kita pegang handphone kita nggak mau diganggu. Saya challenge teman-teman saya, teman-teman di kantor, boleh nggak seminggu nggak pakai handphone? Mati pak, gitu. Lebih baik gua kelaparan daripada nggak pakai handphone. Hari ini kalau bapak ibu ditanya, pilih Yesus, pilih handphone, pasti pilih handphone. Itu yang Tuhan gak suka. Itu Tuhan marah, Allah cemburu, dasar di sana. Berkali-kali Tuhan bicara, jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Allah lain dalam dunia modern, postmodern hari ini. Ketika AI bicara, semua bisa terbuka apapun hari ini. Kita bisa ngobrol seperti ChatGPT yang 4.0 yang baru ya. Kita bisa tanya nama kita siapa. Kalau kita sudah kenal siapa kita bisa tanya siapa kita. Bahkan hari ini mobil-mobil terbaru keluaran dari brand tertentu dari China, itu AI-nya di dashboard itu dia bisa melakukan apa saja yang kita nggak bisa kerjakan. Misalnya dia merekomendasi wajah kita ya, wajah kita capek, ngantuk, dia ngomong capek ya, coba ngantuk ya, berhenti dulu ya, gitu. Bayangin hari ini secara
Jadi Tuhan Allah tidak mau umatnya itu tidak fokus kepada Dia. Allah cemburu saat God oriented, artinya fokus utama kita itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala yang lain. Itu yang Tuhan tidak mau. Kemudian perzinahan rohani ini banyak sekali. Karena perzinahan rohani ini hanya engkau, setan, dan Tuhan yang tahu, orang lain tidak tahu. The hidden sin, yang saya senang sekali menggunakan istilah ini, the hidden sin itu sangat sulit untuk engkau bertobat kecuali engkau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, minta Tuhan beresin. Kenapa the hidden sin itu hanya engkau yang tahu, Tuhan dan setan. Dan setan pasti berhembus. Asik kan? Enak kan? Oke lah. Ciri-cirinya apa? Dosa itu selalu berulang dan berulang. Kalau engkau sudah merasakan hari minta ampun sama Tuhan, lalu dalam seminggu itu kau mengulangi dosa yang sama, dari hidden sin sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu punya di rumah ada tanaman merambat ya, yang nempel di tembok itu, dibiarin setahun itu tembok penuh dengan tanaman. Nyabut itu tanaman, hama tembok-temboknya jebol. Kami punya pernah waktu saya masih kecil di rumah om saya, itu pohon itu nyebelin banget. Jadi waktu dulu saya coba diceritakan suruh motong. Jadi saya mesti naik ke lantai 2, lalu dari situ saya pakai tangga gitu dia sendiri, dari saya nyangseng gitu ya. Nah, dengan pegangan begitu, itu rada tinggi kira-kira sekitar 4-5 meter. Jadi saya mesti potong pangkas supaya saya perkirakan pohon itu waktu merambat kira-kira 2 bulan lah, baru saya capek-capek motong. Dan itu bergetar dan ribet luar biasa. Saya pikir-pikir ya gimana minta izin sama tetangga, Pak, Bu, itu tanaman merambat sampai ke tempat kita dan susah dihentikan, gimana cara? Gak bisa-bisa. Akhirnya satu hari itu saya dikasih tahu teman saya, udah dikasih solar aja, bener, tak kasih solar, mati sudah ujung ke ujung. Nah, mungkin dia mikir, siapa yang ngasih solar ya? Ya pasti kita lah gitu. Tapi sudah, itu tanaman merambat yang nyusahin luar biasa. Dan kalau dia dosa itu sudah merambat dan tidak kita pangkas sampai akarnya, sampai engkau tua, dia tetap merambat, makin besar, makin lebar, makin dalam, dan engkau akan dikuasai. Itu berhala perzinahan rohani. Itu yang paling sulit hari. Banyak kaum muda hari ini jatuh dalam dosa, kehilangan arah, dan kehilangan keluarga dan nyawanya. Karena ini. Kami melayani kaum muda sangat banyak. Saya nggak bilang 9 dari 10 ya. Tapi saya mengatakan hasil riset di Indonesia, di beberapa provinsi, sangat menyedihkan. Kaum muda itu yang di kampus dulu Pak istilahnya kayak cabai-cabean gitu ya, nah, kayak kampus itu 9 dari 10 kampus isinya itu sangat menyedihkan. Ini mereka bergeraknya di bawah tanah, tidak kelihatan di luar, tapi mereka bergerak masif luar biasa. Dan ini dipelihara oleh iblis untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Kita yang memiliki anak, kita patut berhati-hati. Allah yang cemburu itu juga, dia akan memberikan kita reward and punishment. Dia memberikan kita penghargaan. Kalau kita melakukan itu, Tuhan hukum pasti. Dalam sejarah firman Tuhan yang orientednya ke tidak Tuhan, Tuhan akan mendatangkan hukuman. Karena Allah itu satu sisi, dia maha kasih. Tapi jangan lupa sisi yang kedua yang lain adalah dia maha adil. Maha adilnya jarang dikupas oleh Tuhan. Yang dikupas kasihnya. Allah penuh kasih, Allah panjang sabar. Yes, tapi jangan lupa ada waktu Tuhan ketika punishment itu datang kepada engkau dan saya. Jadi jangan berleha-leha. Kalau kita punya kesalahan, segera minta ampun sama Tuhan. Dan pastinya tadi bagian firman Tuhan berkata, yang setia Tuhan akan mendatangkan berkat bagi yang setia. Oke. Kita lanjutkan Bilangan 12 ayat 1 sampai 5. Nanti lihat. Ini kita masuk tentang cemburu. Ini adalah kisah yang sangat baik menurut saya di firman Tuhan. Jadi kita Bilangan ini kisah tentang Musa dan Harun dan Miriam kakaknya. Jadi Miriam adalah nabiah, seorang nabi wanita. Lah, mereka bertiga ini itu memimpin bangsa Israel. Sebagai nabiah, Miriam itu berkata kepada Harun, "Lu ngobrol yuk." Wah, enak. Ngobrol para hamba Tuhan. Yang diobrol gini, "Ini menurut lu, Musa itu kira-kira sontoloyo gak ya?" Ini saya terjemahkan pakai bahasa sederhana sehari-hari.
untuk menggambarkan seorang Miriam. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kalau baca kisah nanti di rumah. Harus bilang kenapa gini. Memangnya Tuhan itu ngomong sama Musa doang? Kan Tuhan juga ngomong sama kita. Terus kenapa kita harus memperhatikan Musa aja? Kita harus ambil alih pemimpinnya. Kita ambil alih. Wih, keren loh. Jangan itu ya, sudah ada politik dan intriknya. Ternyata di balik ucapan Miriam itu harus Iya, gitu. ternyata di balik ucapan Miriam itu bukan karena dia tersaingi oleh Musa sebagai seorang sosok pemimpin yang hebat, enggak. Ternyata Musa itu pengen menikah, cari wanita lain, wanita Kus. Waktu dia mengambil wanita itu, otomatis Musa itu punya pasangan. Kalau punya pasangan, berarti si wanita yang sebelah Musa ini, istrinya itu, nanti akan jauh lebih didengarkan daripada kita. Karena itu Miriam berusaha mengambil alih. Jadi Miriam itu merasa cemburu bukan sama Musa, tapi sama wanita yang nantinya akan menjadi istri Musa. Dia cemburu, buta bener. Bayangin seorang nabi ya bisa berpikir kayak gitu. Gua jadi konstelasi, ada persaingan. Ini bukan pilpres, ini saudara loh. Kalau dia menikah ya udah harusnya gitu, kita dukung dalam doa. Engkau menikah dengan wanita itu, puji Tuhan gitu kan. Ini bahaya nih dia menikah. Kalau bisa jangan nikah lah. Kalau dia nggak nikah kan kayak kita gini-gini aja. Tapi kalau dia menikah bahaya nih. Entar dia dengerin omongan istrinya daripada dengerin omongan kita. Cemburu men. Itu cemburu. Kisah seorang Miriam yang cemburu bukan sama Musa, tapi cemburu sama calon istri Musa. Dan cemburu ini mematikan. Dampaknya apa? Waduh, dia menghadap kepada Tuhan Allah. Ya, gitu kira-kira. Lalu Tuhan datang dalam tiang awan. Tuhan datang untuk ngomong ini. Kamu ya, gitu. Kemudian kamu ya salah. Kamu salah. Setelah salah, apa yang terjadi? Seminggu penuh yang namanya Miriam kena kusta. Tuhan berikan kusta buat Miriam. Begitu kena kusta, Harun bilang, mati lu. Kena lu sama Tuhan lu, kena lu, kena lu. Nah gimana nih? Tuhan bilang, Musa, Harun, udahlah, kita minta ampun sama Tuhan lah. Tuhan ampuni kita salah. Gitu deh. Tuhan bilang, enggak, biarin dia seminggu dulu. Nah, gitu. Tuhan kalau mendidik, waktunya Tuhan. Jadi Tuhan biarkan seminggu. Padahal dia udah minta ampun. Kalau Tuhan mau didik, waktunya Tuhan. Kalau Tuhan hari didik kita, dengar didikan Tuhan. Jangan kita bantah. Dan ketika Miriam sadar bahwa dia bersalah, nah dia bertobat. Oh iya, saya nggak boleh kayak gitu. Saya harus berbagi kelakuan saya. Pikiran saya harus dikuduskan di Tuhan. Nggak boleh nyeleneh, nggak boleh cemburu buta. Seperti itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini waktu pacaran cemburu sebelumnya apa. Saya punya beberapa kisah cemburu itu sebetulnya. Bukan tidak mungkin kita pernah hari ini gara-gara kita cemburu kita menjadi pembunuh. Kok bisa? Bisa. Mungkin pasanganmu ya. Cuma melirik saja dikit melirik gitu. Engkau sudah terbakar api cemburu. Bahkan engkau memutuskan tindakan yang heroik atas nama cemburu. Engkau tidak rela melihat pasanganmu melirik, lalu engkau tergesa-gesa, engkau bunuh dia. Sering gak terjadi itu? Kami berdua sering nyamuk. Jadi istri saya melirik, saya nyamuk kayak gitu. Tepak tuh nyamuk, mati mencret. Cemburu tidak rela, itu nyamuk gigit-gigit, nyedot darah. Ya itu cuma itu. Tapi yang saya mau sampaikan, kita pasti punya cemburu lah. Tapi cemburu yang bagaimana? Jadi kita akan bahas yang bagaimana yang Tuhan mau. Sebelum ke arah sana, kita mau menyampaikan begini. Apa bedanya ketika kita belum kenal Tuhan, memiliki cemburu, dan setelah kita kenal Tuhan, punya cemburu? Hari ini, Circle of Life, kalau kita mengeraskan hati kita,
Nih, mengeraskan hati. Tuhan bilang ini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kalau lu auban, lu akan susah. Gitu kira-kira saya. Kalau lu auban, susah diatur, lu akan susah. Kalau udah susah, bisakah dia datang kepada Tuhan? Tidak bisa. Akibatnya orang itu tidak bisa datang sama Yesus. Nih, Lukas 18 ayat 11. Ada dua orang, yang satu pemungut cukai, yang satu lagi orang Farisi. Orang Farisi bilang begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Benar gak? Benar. Mengucap syukur. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Itu mah orang dosa tuh. Bukan perampok, bukan orang lain, melakukan firman gitu ya. Bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Gitu. Pemungut cukai itu adalah orang yang tidak disukai zaman itu. Resek lah kira-kira gitu. Jadi dia tunjuk, tidak seperti dia loh. Aku selalu ke gereja, rajin ke gereja, kira-kira zaman sekarang gitu. Aku pendeta, penata layar. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kita berpuasa nggak 2 minggu sekali. Dia berpuasa seminggu 2 kali coy. Lalu apa lagi? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia kasih persembahan loh. Rutin. Dia doa kayak gini. Orang kayak gini, kita lanjutkan nanti baca Lukas 14 ayat 12, 13 dan seterusnya. Itu tidak datang sama Yesus, tidak bisa datang sama Tuhan. Orang yang congkak merasa dirinya penting, nggak bisa datang sama Tuhan. Orang yang mengeraskan hati nggak akan bisa datang sama Tuhan. Lalu pastinya Roh Kudus nggak ada. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Gimana mau dibimbing oleh Roh? Dia datang sama Yesus saja enggak. Lalu hari ini apa? Tidak akan pernah menghasilkan buah keselamatan. Buah keselamatan itu cuma satu, buah Roh, rasanya rame-rame, nano-nano. Masih ingat buahnya apa? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apa lagi? Kelemah lembutan, berpuasa diri. Itu adalah buah cita rasanya rame-rame. Jadi tidak mungkin kita memiliki buah itu kalau kita mengeraskan hati, tidak datang sama Yesus dan tidak minta Roh Kudus yang memimpin seluruh hidup kita. Jadi circle of life yang kedua adalah kalau kita lembutkan hati kita. Nih Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Kalau yang tadi orang Farisi ahli Taurat itu berdoa gitu, ya Tuhan Allah, gitu keren. Kalau dia nggak berani. Kenapa? Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Orang yang melembutkan hatinya, yang mengakui dirinya orang berdosa, yang aku perlu Tuhan, itu mengemis. Kira-kira gitu. Lalu dia menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kalau Yesus sudah dapat, maka selanjutnya Tuhan berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat. Selanjutnya Tuhan kirim hadiah gift. Orang bilang zaman sekarang, tool, kalau kerja dikasih AI supaya kerja itu gampang. Hari ini dalam menghadapi dunia yang keras ini, engkau akan menghadapi persaingan yang begitu hebat. Tuhan kasih tools, kasih gift, kasih perangkat supaya kita mampu untuk menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Apa yang Tuhan berikan? Roh Kudus. Itu adalah gift, dan itu akan menghasilkan buah keselamatan. Kasih. Dulu kita gak pernah mengasihi orang, cuek aja, introvert, bodoh amat, itu mau urusan orang bukan urusan gua.
Ngapain orang sakit kita doain? Udah urusan dia lah, mati lah urusan dia. Gue kalau mati juga emang dia datang, gitu lah. Pemikiran-pemikiran naif seperti itu, karena dia tidak pernah menghasilkan buah keselamatan. Kalau dia memiliki Kristus, memiliki Roh Kudus, buah keselamatan akan nyata. Dia memiliki kasihnya sabar, panjang sabar, murah hati, lalu dia tidak cemburu. Hari ini kita bahas ini hati dan cemburu. Ini hati di dalam bahasa Latin invider, menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Ini bedanya ya, kalau ditanya ya, kan tipis-tipis itu bedanya antara iri hati sama cemburu. Jadi iri hati itu bicara adalah menginginkan milik orang lain. Itu iri. Lu punya handphone, gua mau. Kalau kita masih sekolah dulu ya, pinjam dong stipnya, ya stip ya penghapus ya, stip atau tip atau pensil. Waktu pinjam nggak mau balikin. Biasanya kalau dari sekolah ini kan satu ruangan misalnya 50 siswa. Itu yang punya tipek di belakang. Di depan ya, di depan. Biasanya di depan. Pinjam tipek dong. Lalu ke sebelah pindah ke layer kedua, ketiga hampir ke belakang. Ujung-ujungnya itu hilang masih tipek. Nggak tahu siapa yang pakai. Tipek gue siapa yang pakai tuh? Mata tadi si Sony, di Antonius kali itu kira-kira gitu ya. Enggak, gue balikin ke dia. Wah, silap pendapat, akhirnya hilang udah. Itu seringkali saya terjadi seperti itu. Apapun yang kita bawa hilang tanpa bekas. Itu iri hati, kepengen yang punya orang lain. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Ini banyak hari ini. Jangan, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, itu iri. Jangan, ambil jangan. Tapi kalau cemburu menggunakan bahasa zilo atau silos, perasaan memiliki secara berlebihan. Kayaknya sih gue punya itu. Itu cemburu. Kayaknya gue punya. Gue kepengen yang gue punya. Rasanya itu gue yang punya. Gue gak mau lepas apa yang gue punya. Itu cemburu. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu di kisah Daud, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, ini sumber masalah nih. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah itu, cuma ngomong gitu doang. Saul itu beribu-ribu, Daud lebih banyak, berlipat-lipat daripada Saul. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ya, kalimat kotor tadi ya, gue sebel. Nah, itu. Saul juga ngalamin, gue sebel apa yang namanya Daud. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak saat itu Daud dikejar sama Saul, mau ditangkap dan mau dibunuh. Gara-gara ini doang, gara-gara nyanyi, keren ya lu, keren. Tapi lebih keren dia, itu kalimat tuh, candaan tapi menusuk. Lu keren ya, tapi sesungguhnya dia lebih keren dari lu. Nah itu, bahaya tuh. Bahaya, hati-hati. Oke. Iri hati dan cemburu. Iri hati itu hasrat untuk memiliki. Saya mau. Tapi kalau cemburu, hasrat ingin mempertahankan. Ya kan? Contoh. Dulu sama-sama SMA, dia kakak kelas, saya adik kelas, gitu kan. Lalu si kakak kelas menikah, udah jauh 35 tahun gak pernah ketemu, ya. Lalu kakak kelas itu adalah temannya suami saya, gitu ya. Ini teman berarti kan. Saya adik kelas dari suami saya dan teman suami saya, gitu kan. Rupanya waktu SMA cinta bersemi. Iya. Tapi nggak kesampaian, karena apa? Ternyata saya tidak memilih dia, tapi memilih suami saya, temannya dia, gitu kan. Menikahlah kita 40 tahun, dikaruniai anak,
cantik-cantik ganteng-ganteng. Dia sendiri cantik, luar biasa. Suaminya ganteng, putih, bening, mulus kayak kolam karing. Bening gitu ya. Tiba-tiba ketemu, nggak sengaja. Karena apa? Karena ternyata kokonya suami saya yang paling tua datang dari luar negeri. Karena mamanya ulang tahun alias mertua kita ulang tahun. Waktu ulang tahun diadain pesta. Nah, si Koko itu ngundang temannya. Nah, temannya itu mantan ya, tanda kutip nggak kesampaian. Begitu ketemu di malam ulang tahun itu di restoran itu, mata berpandangan. Pokoknya waktu lu mana aja lu lama banget gila lu nggak beda kayak dulu kita SMA dia bercanda gitu. Nah, si wanita itu perhatian, lu sekarang gantengan lo, jenggotnya teratur, dihitungin dulu, tipis gitu, kumisnya elah, kayak Sean Connery, elah, tokoh aktor favorit, badannya mana sekol, six pack nih kayak saya pakai, meletak gara-gara gitu, wah sekol bener, six pack, mungkin dia seven pack gitu, gila umur 45 kayak umur 25 gitu, keren banget. Sekarang ngomongnya gila, dulu mah kalau ngomong gitu ya brepet cepus gitu. Kalau sekarang aroma seorang pejabat gitu ya. Selamat malam, gimana kabarnya? Waduh, langsung tuh wing gitu ya. Waduh, cinta bersemi. Apa kabar? Lama kamu gak ketemu, gimana kabar? Gimana kabar anak kamu? Sangat terpesona. Anak aku 2, oh iya masih kecil sih. Ya oke. Kerja sekarang? Ya kerja sekarang sih. Suami aku juga kerja. Iya. Oh iya. Kamu kerja apa sekarang? Ya sekarang sih dia bantu perusahaan. Di mana kerjanya? Kebetulan di Danamon. Oh Danamon kerja di bagian apa? Analis gitu atau apa? Yang jelas bukan teller. Saya coaching untuk jabatan direksi. Coachnya para direksi. Wow, saya di tim kepala tim pelatihan di coach nasional. Wah, keren banget gitu ya. Anak gue dong. Ya, anak kamu ya masih SMP gitu. Ngomong-ngomong, udah lama gak ketemu, kamu good looking ya? Bisa aja. Bisa aja gitu. Kempot sekarang dulu 1 kayaknya, sekarang 2 ya. Kayak nggak ada 2. Kempot ada 2. Enggak, ada dulu gini. Iya, bagus nih good looking. Senang ketemu kamu. Boleh bagi WA-nya enggak? Ya, boleh dong, kasih WA. Scan. Akhirnya gue dapet. Gitu kan? Ya udah, ada Instagram nggak? Instagram kita follow gitu ya, Instagram. Ya, lalu kisah sejati itu mulai bersemi. Dia tidak menyatakan dengan verbal I love you, no. Tapi yang dia lakukan begini si cowok pokoknya itu, walaupun dia sudah punya istri, yang dia lakukan cuma sederhana, cuma kasih bintang hati. Ya. Kalau di Instagram kasih banyak love-nya. Kalau di Facebook, cakep. Kasih mimik, cakep. Dia foto di pantai. Ya, pantai Pulau Bangka. Wah, bagus, beautiful. Itu namanya pantai berdaun. Di atas batu tumbuh daun pohon. Wah, pantai berdaun. Dia foto, gitu. Dia pose, langsung kasih komentar, luar biasa. Bagus ya pohonnya. Gitu. Ya pasti masih bagus dia gitu kan. Cuma komentar sederhana. Lama-lama komentar, lama-lama apa ya? Tanya, kok bisa aja gitu. Mbak kebetulan pas lagi sengkang aja bisa komentar, langsung chatting. Ngomong-ngomong, kamu kerja di mana sih? Aku sih di daerah itu sih dekat Merlin Park. Oh dekat Merlin kantornya? Kalau siap makan? Iya, kadang bareng sama teman gitu. Aku ambil ya. Gimana ya? Udah ke Merlin Park aja, kamu bisa jalan ke Merlin Park. Bisa, dekat sebelah Merlin Park gitu. Ya udah ke Merlin Park aja, itu dimsumnya enak. Aku bayarin deh. Aku mampir ya, pas lagi mampir aku kasih kabar deh. Mampir saudara. Dari mampir ngobrol-ngobrol akhirnya tidak lagi kisah sekedar berteman. Berlanjutlah seri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lalu suaminya datang kepada kita. Tolongin dong, bagaimana nih? Nah, gitu.
Itu cemburu. Hasrat ingin mempertahankan. Jadi mempertahankan siapa punya? Orang lain. Itu cemburu. Orang lain punya, kita mempertahankan. Kalau iri hati dalam menginginkan milik orang lain, lalu yang kalimat ketiga adalah kekosongan yang menuntut isi. Nah, jadi kalau iri hati itu dia nggak punya, dia kepengen, kosong kan? Dia kepengen diisi, punya orang. Gitu. Tapi kalau cemburu, dia udah punya. Dia udah punya, tapi dia takut hilang. Makanya suami-suami kalau istrinya udah cemburu, kelihatan serong sedikit, waduh, golok keluar. Apa lu? Langkah ini. Wih, si dampak, lintir-lintir. Gitu kan? Kenapa? Dia udah punya, tapi dia takut menjadi kosong. Itu cemburu. Lalu Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan gelar. Hati-hati sama iri hati. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita di Amsal 27 ayat 4, panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu. Nah, itu sekarang kita bisa bedakan artinya iri hati, artinya cemburu. Nah, biasanya peristiwa-peristiwa iri hati dan cemburu ini saya beri contoh sehari-hari ya. Kalau iri hati itu biasanya itu soal kekayaan, finansial isu. Oh, itu ini. Saya punya, ya nggak sebut ya, teman lah, saya sebut teman aja. Teman, dia berkata gini, teman saya kerja di Huawei, umurnya sama dengan saya, satu sekolahan, kita satu angkatan kira-kira begitu. Dia sekarang jabatannya adalah CEO, jadi Chief Operating Director di CEO. Kemudian dia bilang teman satu lagi sekarang di Pertamina, jabatan juga oke, VP, Vice President. Wah, keren banget. Nah, gue manajer 12 tahun kerja, gue sama lu man, gitu. Gue tetap manajer, teman-teman gue udah CEO, VP paling enggak. Prestasi, penghargaan juga begitu. Melihat tetangga kita dikasih penghargaan, diundang acara 17 Agustusan di wali kota, iri kita. Karena dia punya prestasi, punya bakat pengakuan, jangan salah. Orang punya bakat jangan juga kita berpikir, puji Tuhan kita punya bakat kemampuan. Orang lain bisa ngiri. Dia boleh lebih baik dari gue mainin, kayak kita sama-sama kursus di Yamaha deh. Tapi kenapa kayaknya duluan gue main gitarnya, tapi kenapa dia begitu kok jauh banget sekarang kayaknya ya? Padahal kita sama-sama kursus 5 tahun, kenapa jadi master kayak gitu? Bisa iri? Bisa. Dipromosikan jabatan kita bisa bikin iri gak? Bisa. Promosi jabatan kita kasih tahu nih, Jep, mau kemana Jep? Ibu-ibu kompleks ya, mau kemana? Iya nih, Sabtu kondangan, Bapak diundang sama Pak Jokowi gitu deh. Waduh, itu kabarnya selamat nih, kalau gitu titip salam Pak Jokowi, nanti foto-foto bagi gitu. Ini enggak, tahu enggak? Jadi saluran the power of mama, ya tidak semua. Cuma saya bilang contoh ya dia. Jadi itu tetangga yang nomor 13B itu, masa diundang ke Jokowi? Lu tahu nggak kerjaan suaminya apa? Biasa tuh, gitu. Biasa tuh. Ya itu ya. Cemburu, persaingan antar saudara. Ini sering kita lakukan setiap waktu sepanjang tahun. Persahabatan bisa bikin cemburu. Ya. Kemudian pernikahan juga gitu. Tadi contohnya kan, wah, akhirnya kenapa lu nikah sama dia? Coba lu nikah sama gua. Beda ceritanya. Lingkungan kerja status bikin cemburu. Lu kerja di mana? Enggak, gue hari ini. Apalagi kalau kayak bahasanya gitu, culun gitu, nggak ada respon, mukanya nggak ada reaksi sebagai muka warga yang wajar gitu ya. Mukanya culun-culun gitu. Lu kerja di mana? Cuma staff doang. Staff di mana? Staff di itu. Ya di itu di mana? Merdeka. Merdeka apa? Maksudnya merdeka apa sih? Di istana. Di istana. Status. Status siapa? Presiden. Bah, gitu. Ngomong bertele-tele. Tapi dari cerita itu bisa bikin cemburu.
Pelayanan juga gitu. Kok si Pak Gembala pilih lu sih jadi pelayan? Dasarnya apa? Rambut botak, ubat, dan gitu. Ngomong gak jelas. Kok bisa sih Gembala kabar benar nih milihnya itu? Cemburu bisa. Pengkhotbah 4 berkata, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Jadi pengkhotbah mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa, hati-hati supaya kita tidak masuk ke iri hati dan cemburu. Ciri-ciri cemburu. Ada lagunya kalau saya nggak salah ya. Ayahku marah-marah ya. Marah-marah nggak jelas. Tiba-tiba aja ngoceh ngarung ngidul nggak jelas datang-datang apa ya diomelin gitu. Nah, ciri-ciri cemburu. Ini berdasarkan riset psikologis ya. Psikologi. Jadi kalau orang udah nggak ada juntrungannya, nggak ada petir di siang bolong, nah tiba-tiba marah-marah nggak jelas. Negative thinking always, selalu negatif aja gitu. Kemudian cenderung agresif menyerang orang lain. Jadi kalau diomongin, Pak, lihat deh, gitu ya. Di TikTok kan, Instagram, lihat deh mukanya. Siapa tuh? Gitu kan? Siapa tuh? Ini Lee Song Bin, gitu ya. Gua nggak tahu lah, emang ada aktor namanya Lee Song Bin, gitu. Ganteng ya, lihat deh. Dia punya dagunya tuh, lancip banget. Dia ambil amplas aja, amplas sedikit lagi langsung. Ya, itu bisa cemburu dan cenderung agresif, langsung komen, straight to point, gitu loh. Kalau dibahas lagi, bisa diam nggak sih? Udah deh, nggak usah dibahas, gitu kan? Bukan mau bahas kan dulu ada ngomong. Nah, gitu berantem ya, gitu ya. Breakdown detail, ini ciri-cirinya kalau cemburu tadi, istilah cemburu buta, cemburu stroke, cemburu tuli, dan sebagainya. Pasti dia tahu secara detail, karena dia cemburu. Orang cemburu pasti melihat secara detail. Yang dilihat adalah yang salahnya di mana, yang kurangnya di mana. Nah, itu cemburu. Nah, sekarang kita tahu bahwa Tuhan mau kita fokus sama Tuhan, dan supaya kita tidak cemburu buta, supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang punya kasih yang sabar, punya kemurahan hati, dan tidak cemburu. Nah, terus gimana supaya bisa punya semua yang Tuhan inginkan itu? Lalu apakah punya cemburu yang positif? Ada cemburu yang positif. Rasul Paulus, waktu Rasul Paulus melihat jemaatnya, dia tidak mau jemaatnya tersesat. Nah, dia berpikir positif. Dia berkata begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Artinya Rasul Paulus tadi cerita, saya membawa kamu sekalian supaya kamu semua mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak mau kamu tidak kenal Tuhannya. Kalau kamu berpindah kepada Allah yang lain, aku cemburu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, karena pada waktu banyak pengajaran sesat. Jadi Paulus takut jemaatnya itu salah ajar, lalu jemaatnya mengikuti itu. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Paulus mengingatkan jemaatnya, hati-hati, aku cemburu kalau kamu sampai disesatkan. Itu cemburu yang positif. Sekarang kita mau bagaimana Tuhan mau kita mengatasi cemburu buta itu, dan bagaimana Tuhan mau kita tidak memiliki kecemburuan yang positif yang Tuhan inginkan. Kalau kita hari ini mengalami seperti yang kita jabarkan di awal, maka satu, berubahlah sesuai yang Allah inginkan. Datang sama Tuhan, bilang Tuhan, aku mau Tuhan ubahkan. Firman Tuhan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia itu menginginkan milik orang lain, Tuhan kita berkata, Tuhan ampuni mataku, Tuhan ampuni telingaku, Tuhan ampuni mulutku yang aku udah pakai untuk menyakiti orang lain. Berubah
Jangan seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harus kita mengerti. Berikan Tuhan aku hikmat, supaya aku bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mau ubah, minta sama Tuhan, ubahkan kita, supaya kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, belajarlah mengucap syukur dan mencukupkan diri kita. Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini sebagai bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hari ini kalau kita punya teman lebih sukses secara materi, kita nggak usah iri, kita nggak usah cemburu. Kalau hari dia diundang Pak Presiden Jokowi, puji Tuhan, ada orang terkenal di lingkungan keluarga kita, ada orang terkenal di lingkungan tempat kita tinggal, puji Tuhan. Doain dia semakin baik, memberikan dampak yang positif. Hari ini kalau dia bisa melayani Tuhan, datang lebih awal. Kita belum datang, dia jam 7 udah nongol. Puji Tuhan, biar Tuhan kasih kesetiaan. Bukan yang tadi datang jam 7, begitu melihat yang terlambat, besok dia datang yang paling telat. Kenapa? Balas dendam. Nah gitu. Jadi belajar mengucap syukur, cukupkan diri kita. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Yang terakhir, ini yang penting juga, yaitu kita memiliki kasih agape. Galatia 5 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita belum musuh Tuhan, lalu Tuhan angkat kita, Tuhan kasih anugerah supaya kita bisa diselamatkan, yang mestinya masuk ke dalam neraka pindah masuk ke surga. Karena kita sudah merdeka, dapat jaminan keselamatan masuk surga, jangan dipakai sewenang-wenang, saya udah lu dewi. Itu yang Tuhan mau. Jangan mentang-mentang, nih KTP gue surga coy, ya, terus mentang-mentang KTP surga, kalau Tuhan tanya besok hari terakhir gue ya, nggak ada yang mau kan? Itu namanya nggak fair. Kalau kita berkata Tuhan sampai jumpa, see you later Tuhan, sampai bertemu nanti, aku akan pasti berjumpa dengan Sang Pencipta. Tuhan bilang malam ini malam terakhir, besok siap-siap gue panggil pulang. Kita berkata Tuhan jangan dong, harus jangan. Kenapa? Gue belum punya cucu. Kalau ada cucu gue belum gede Tuhan. Kalau udah gede belum mirip. Kalau udah mirip belum punya cicit. Udah punya cicit belum punya uyuh. Ngomongnya aja apa kebenaran. Tuhan bilang saat muda, nggak bisa. Jadi kita harus punya konsep memiliki kasih agape. Kalau Tuhan kasih kita kemerdekaan hari ini, pakailah kemerdekaan ini untuk supaya orang lain yang masih terbelenggu itu juga dimerdekakan. Orang yang belum kenal itu bisa kenal. Hidup kita diubahkan, orang lain pun akan diubahkan. Nah itu kita harus memiliki kasih agape. Kalau tidak, hari ini Injil tidak akan pernah bisa diberitakan. Tanya buat kita sekalian hari ini, maukah kita dimerdekakan Tuhan? Dan maka kita melepaskan diri kita dari cemburu buta, sehingga kita memiliki kasih, sehingga hidup kita hari ini berpadan kepada firman Tuhan, dan kita jadi berkat buat banyak orang lain. Hari ini gak gampang loh cemburu, yang cemburu positif. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman kesaksian. Saya cerita lagi, mungkin sebagian benar. Saya diberi kesempatan waktu itu, saya akan di bagian dari promosi pekerjaannya. Jadi waktu itu saya dipilih, ada beberapa orang di perusahaan untuk dikirim ke luar negeri waktu itu. Nah, waktu saya termasuk salah satu yang dipilih waktu itu, lalu saya berangkat ke Singapura. Jadi saya dikasih bonus itu 4 hari. 2 hari pertama adalah acara event itu. Saya diminta untuk melihat perkembangan teknologi pada waktu itu. Jadi pimpinan saya bilang, Man, kamu nanti cari ya kalau ada produk baru, kamu tanya. Ambil katalognya, diskusi distributorshipnya seperti apa dan segala macam gitu, pesan-pesannya gitu. Oke, terus dikasih nih uang saku. Ini bagian paling menarik gitu, ada uang sakunya, kan dolar-dolar. Wah enak nih, bisa makan enak nih, kayak gitu. Udah diberkati. Lalu kemudian hari ketiga keempat dikasih jadwal meeting dengan prinsipal. Nah waktu itu prinsipal dari Taiwan. Jadi ternyata prinsipalnya banyak yang kita ketemu di sana. Jadi hari pertama sampai hari terakhir padat luar biasa. Nah, ketika hari yang ketiga itu kan kita muter jauh, jadi eventnya tuh ruangannya gede banget gitu. Jadi kayak bayangin kayak GBK gitu, gede banget.
Jadi satu hari itu nggak selesai. Jadi perlu memang 3 hari kalau bisa selesai seluruh event itu. Karena kan kita dari satu booth ke booth yang lain itu nggak sekedar datang, tapi ngobrol, tanya produk, kira-kira gitu. Nah, itu tugas saya waktu itu saya dibuatkan tugas itu. Nah, di hari yang ketiga itu, capek kan nih, jam 4 si orang prinsipal dari Taiwan bilang, udah kelar belum? Saya bilang, udah sih. Bos aja tuh lagi muter, lagi meeting. Jadi udah ikut gue dulu nih. Ikut kan? Atau ikut, dia kasih gift. Dia bilang, ya gue mau kasih gift. Ini gift buat lu. Untuk bos lu ada lagi katanya. Pokoknya ini yang gue terima dulu. Udah, thank you gitu. Selesai. Ambil dulu nih. Dia bilang, lu capek kan nih? Capek pegel kaki. Yaudah, ntar kita massage. Ya, lumayan dibayarin. Karena di Singapura itu masak tuh mahal, nggak murah. Di kita 60.000 bisa 1,5 jam kurang lebih. Di sana mungkin sekitar 500.000 per jam. Nah, udah nih, dia tanya saya, lu pernah massage nggak? Refleksi? Oh pernah di Jakarta. Saya cerita dong. Kalau di Jakarta biasanya tukang refleksi suka ngeluh. Kenapa? Udah dipijit kencang-kencang, masih kurang kencang pak. Kencang sampai pegel ngeluh pak. Badan bapak keras. Emang dulu olahraganya apa? Angkat waktu. Kagak pak. Dulu saya pulih. Oh gitu pantas. Jadi kalau dia pijit bagian punggung saya ini kayak batu keras. Jadi kalau kurang kencang pak, kencang lagi, ini udah paling kencang pak katanya. Akhirnya gitu. Dia bilang saya perlu cari yang senior dan memang kuat. Oke, no problem. Gitu singkat. Jadi udah kira-kira jam 6 selesai, lalu kita diajak pergi kan, aja makan karaoke. Wah karaoke. Kan saya bingung, suruh karaoke. Itu pertama kali saya ikut karaoke. Kok ini karaoke ya? Ya udah, terus karaoke. Mau nyanyi lagu rohani, gimana cerita? Waduh, nyanyi lagu rohani. Bosannya. Pokoknya happy. Nah, di tengah kira-kira jam 9 lewat itu, bos saya bilang saya izin pamit gitu. Bos saya bilang masih ada meeting ke tempat lain. Meeting lagi jam 10 gitu. Ternyata dia ada meeting dengan yang lain gitu. Udah, kita tinggal berempat gitu. Akhirnya singkat cerita diajak yuk kita sekarang masak. Udah masak. Ya saya kan nggak tahu ya, masak biasa saja kan. Masuk ke ruangan gitu, masak. Dibilang ini full body massage. Full body massage. Saya juga belum pernah full body massage. Nah, singkat ceritanya full body massage. Ternyata harus tanpa busana. Kayak apa ini? Kayak seperti ini. Nah, singkatnya ternyata datanglah wanita. Ya, kok wanita? Kan saya cari yang laki-laki, yang muscle, powerful. Ternyata wanita. Cantik, tinggi, semampai. Wah. Ya, terjemahan bebas gitu. Ya, tentu pakai bahasa Inggris ya, dia tanya saya. Oke, are you ready gitu. Saya bilang, masa kan? Dia ketawa. Saya udah dibayar. So, let's do it gitu. Wah, maksudnya salah ya. Ya harus saya berkata, I'm Christian. Saya nggak bisa melakukan yang kami minta. Kenapa? Semua orang melakukan hal yang sama kok. Hari itu pilihannya nggak banyak kan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan karena sudah dibayar, atau mempertahankan imanmu. Mari tahu loh, ya kan? Sebagai anak Tuhan, itu satu dilema yang sangat sulit. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, ingat tadi, Tuhan seluruh. Jangan mengingini yang bukan milikmu. Stick to boys and girls. I'm sorry, I couldn't do it. So let's stop. Okay, dia bilang, you're the first in my job. Pertama yang menolak dia bilang. So I clean your body. Dia scrub ya, dia kasih scrub di punggung saya. Setelah itu saya mandi, dia keluar. Dia bilang, okay, thank you, see you. Okay, saya bilang see you. Saya keluar, teman-teman belum pada selesai. Ya saya selesai duluan pasti. Gitu ya. Udah keluar dia tanya, oke, pala oke. Jadi waktu gitu rupanya mengentertain customer.
Nah, sebagai anak Tuhan memperhatikan baik-baik. Nah, kalau istrimu tahu cerita gitu, waduh, bisa kebakaran rumah. Anak Tuhan harus mempertahankan kebenaran itu sendiri. Miliki kasih agape, cukupkan diri, mengucap syukur, dan berubah. Tidak serupa dengan dunia ini. Orang lain yang saya sangat sedih ketika peristiwa terjadi adalah salah satu ketua komisi pemuda gereja besar di Jakarta. Itu ikut saya karena satu pekerjaan. Dan malam itu dia berkata, saya mau, bahkan minjem uang ke daerah. Di sana ada satu daerah distrik khusus yang memang melayani hal-hal seperti itu seksual. Jadi saya katakan waktu dia minta itu kepada temannya, saya waktu itu ada di belakangnya. Jadi waktu itu di satu daerah itu saya lagi beli barang, dia di belakang saya, dia tidak tahu ada saya di situ. Jadi dia ngobrol, main lu, iya udah, duitnya kurang nih, pinjamnya kurang. Dia berapa sih? Ya kalau yang itu segini, kalau yang baru segini. Dia ngomong dia situ, oh gitu. Bayangkan ketua komisi kaum muda. Dia bilang, ya mumpung di sini, istri juga nggak tahu lah, ya udah lah. Nah kita pakai pengaman juga. Itu, bayangin hari-hari ini tantangan zaman luar biasa. Tapi mari kita berubah sesuai dengan Tuhan inginkan. Jangan serupa dengan dunia ini. Miliki kasih agape supaya kita tidak cemburu buta. Tuhan Yesus